Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Nah, teman-teman, kemarin kita udah seru-seruan bareng backtesting pakai tools soft4fx.com di YouTube. Kalau teman-teman belum nonton, teman bisa tonton videonya dulu. Nah, hari ini teman-teman, saya pengen ngajakin lagi-lagi melakukan backtesting bareng teman-teman. Nah, karena kemarin teman-teman banyak yang request, Mas, request follow trend dong. Kemarin kan yang kita backtest strateginya bukan follow trend, kita pure supply and demand ya. Teman-teman mungkin yang nggak sebagian orang tahu. So, kalau hari ini saya ingin ngajakin teman-teman semuanya untuk melakukan backtesting bareng di AudiCat ini, teman-teman, pakai time frame H1 dengan strategi follow trend pakai unfill order tentunya sebagai core strategi kita. Alright, teman-teman, tanpa lama-lama kita akan langsung masuk ke dalam chartnya. Kita akan prepare, kita akan pakai fitur replay supaya saya nggak bisa curang, teman-teman. Dan kalau nanti ke depannya teman-teman punya request ya, kalau teman-teman, Mas, request Euro Cap dong, request GBP, JPY dong, teman-teman boleh ketikin pair favorit teman-teman untuk kita backtesting bareng-bareng di channel Jaripedia ini. So, teman-teman jangan lupa ketikin di kolom komentar nanti di bawah. Oke, teman-teman, kita udah di AudiCat, teman-teman. Dan kita mau tradingnya di H1. Nah, untuk mempermudah saya backtesting, saya menggunakan fitur replay yang ada di TradingView. Kalau teman-teman lihat, salah satu fitur yang menarik di TradingView adalah fitur replay. So, saya akan pakai fitur replay ini untuk bisa saya mundurin atau menghilangkan chart yang sebelah kanannya. So, supaya saya nggak bisa curang, supaya saya nggak bisa ngintip ya, supaya teman-teman juga nggak bisa curang ya kan. Nah, di sini juga ada saya pakai fitur go to. Saya mundurin chartnya mau kapan. Nah, kita mau backtest setahun aja ya, mulai tahun ini, tahun 2021, teman-teman. By the way, sekarang hari ini kita record video ini tanggal 22 November. Saya akan backtesting mulai 1 Januari 2021 sampai 22 November tahun 2021. So, saya akan go to. Teman-teman bisa ikutin saya aja. Kalau teman-teman ingin melakukan backtesting sendiri, itu sangat saya dukung, teman-teman. Kalau teman-teman melakukan backtesting sendiri ya, teman-teman akan tahu manfaatnya seperti apa, menarik apa ekspektasinya. Nah, teman-teman akan tahu dari sana. So, kita akan pakai go to. Kita akan mundurin chartnya ke 01 tahun 2021, alias saya mau mundur ke 1 Januari 2021 jam 00 ya. Oke, saya akan mundurin chartnya, teman-teman. Saya klik go to. Nah, chartnya udah hilang ya, teman-teman. Saya akan pakai fitur replay yang tadi. Saya mau pakai jam 2. Teman-teman bisa lihat jam 2 untuk menghilangkan candle yang sebelah kanan. Saya pakai jam 2. Di sini saya klik ya. Teman-teman bisa lihat sekarang candle yang di sebelah kanan ini hilang. So, teman-teman, kita start dari 31 Desember sih sebenarnya ya. Oke. Nah, kita mau follow trend, teman-teman. Kita mau melakukan follow trend. Nah, follow trend sendiri ada banyak banget cara. Kalau teman-teman mau lihat follow trend saya pakai EMA, boleh tonton videonya di YouTube-nya Jaripedia, nanti akan saya sertakan di pojok kanan atas tentang Euro USD. Tapi kali ini kita akan menentukan tren pakai market structure. So, kita mau ke 240 atau ke H1 untuk mencari area entry-nya. Nanti, teman-teman, hasilnya saya akan record di sini ya, di trading journal. Saya akan buatin trading journal yang baru. Oke, saya akan rekam before after-nya aja. Kalau yang table seperti ini kayaknya nggak perlu ya, teman-teman bisa melakukannya sendiri. Saya sudah contohin banyak contoh, teman-teman. Kalau saya melakukan ini sekali lagi, nah ini akan jadi video yang panjang ya. Saya nggak mau ini terlalu panjang, mungkin 1-2 jam lah video ini rencananya. Nah, teman-teman, saya mau rekam aja yang namanya before after-nya aja ya, gambarnya doang. Kita bikin yang namanya new Google Slides ya. Saya pakai Google Slides untuk masukin gambar ke sini. So, saya prepare yang kosong. Saya akan hapus ini dulu. Ini Google Slide, teman-teman. Saya akan nanti masukin gambarnya di sini before after-nya ya. Teman-teman nanti bisa lihat bareng-bareng. So, teman-teman, kita udah di tanggal 1 Januari 2021. Kita akan backtesting sampai hari ini tanggal 22 November 2021. Oke, teman-teman bisa lihat aja prosesnya, teman-teman. Nah, langkah pertama ya, seperti karena kita melihat tren ya, teman-teman, kita mau follow tren ya, tentu aja kita mau ngikutin trennya. Seperti apa? Kita lihat uptrend seperti ini ya. Uptrend ya, set. Teman-teman bisa lihat. Ya, untuk awal akan saya gambarkan gini ya. Nanti ke depannya kalau saya bikin gambar ini terlalu lama, saya akan nggak gambarin ya, tapi saya sambil jelasin, teman-teman, supaya nggak makan waktu lama. Dan di sini teman-teman bisa lihat apakah ada area ya.
Jawabannya nggak ada. Kita mau follow trend, ya yang ideal sih di sini ya. Yang ideal adalah area sini sampai sini. Sebenarnya udah banyak banget ya saya share materi ini. Perlu dijelasin lagi nggak sih? Nggak usah ya kayaknya ya. Oke, saya akan pakai garis putus-putus yang itu. Saya kasih warna apa nih? Warna biru tua kali ya, supaya teman-teman kelihatan. Oke, chartnya kayaknya saya perlu remove supaya clean. Saya appearance, ya saya akan bikin transparan. So, backgroundnya ya lebih clean kan ya. Kita ke sini ya sekarang. Teman bisa lihat kita uptrend ya kan. Kita punya uptrend. Ini PLN up. Kalau teman pakai EMA sekali lagi ya sama aja kan areanya. Teman bisa lihat ini ada rally bis rally. Misalkan teman mau buy di sana. Ya sama aja areanya sebenarnya teman-teman. Kalau saya sih prefer yang EMA supaya lebih cepat matanya. Tapi kalau teman-teman ingin lebih ribet ya ini teman-teman satunya. Salah satu cara yang bisa teman-teman pakai. Nah teman-teman kita punya satu area di sini ya. Tapi karena ini satu candle base saya akan skip aja karena ya ini saya perlu turun time frame. Terlalu lama kalau saya turun time frame teman-teman. So sama kembali ke 240 kita lihat tren yang berikutnya. Gak ada area di sana teman-teman yang sesuai dengan style saya. Sekarang kita punya area. Kita mau cari areanya. Oke. Kita akan 60 sekarang, teman-teman. Duh, ini kan tetap di 40. Oke. Ya, cek-cek ya. Lihat saya. Oke, teman-teman, kita punya satu area. Ini areanya udah nggak fresh sih sebenarnya, tapi ya masih reasonable ya untuk melakukan entry di sana. Saya akan pakai warna biru. Oke, ini before-nya. Teman-teman bisa lihat. Supaya nggak terlalu panjang, saya akan rekam, saya akan ginian, ya, set, ya, selesai. Ini udah di screenshot. Nanti kita prepare masukin ke sini, teman-teman, ke Google Slide-nya. So saya udah prepare. So kita akan entry di sana, teman-teman. Nice, teman-teman, sentuh proximal kita ya, harusnya sih sentuh ya. Kalau ditambahkan buffer, ini sebenarnya nggak sentuh zone-nya, teman-teman. Ini nggak sentuh zone-nya, tapi kita akan tes dulu kalau ditambahkan buffer kena nggak. Apakah kena kalau ditambahkan buffer? Oke, saya mau TP 1-3 baru ya ini. Oke. Oke. Iya, kita akan biasanya seperti biasa saya buletin ke atas, teman-teman. Dan buletin ke bawah untuk distal. So, kita pakai ATR-nya 3 pips, kita mau pasang areanya, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah area entry, stop loss-nya kita kurangi 3 pips karena 5% daily ATR nih, teman-teman. Sebentar saya perlu make sure di APP-nya. Betul ya, 5% daily ATR. Dan juga distal-nya berarti kita turunin 3 pips. 6 kurangi 3 jadi 3. Oke, ini adalah entry, harusnya kepanggil sih ini. Low-nya candle-nya di 8125, teman-teman bisa lihat entry-nya 8130 ya, kita anggap masuk ya, selisih 0,5 pips. Harusnya kalau teman-teman pakai zero spread atau ECN brokernya harusnya kepanggil ya. Let's say kepanggil dan ya working very well, TP3 teman-teman kebetulan. Dan kita akan rekam ini sekali lagi, open image in new tab. Nah setelah ini saya mau masukin ini teman-teman, copy image address, lalu di sini ya teman-teman saya paste gambarnya ke sini. Oh, ternyata kok gambar ya. Saya mau insert image dulu kayaknya. Insert image. Upload from by URL. Oke, saya akan masukin di sini before. Oke. Dan afternya saya akan duplicate sekali lagi. Saya akan hapus gambarnya dulu. Afternya ini ya, saya akan copy image address. Nggak kelihatan ya di layar teman-teman. Ini saya lagi klik kanan, lalu teman-teman pilih copy image address. Nggak kelihatan ya di sisi teman-teman. Oke, it's okay. Teman-teman bisa ikutin aja. Klik kanan, copy image address. Saya masukin di sini. Saya masukin di, kalau ini kelihatan ya. Saya klik kanan, saya paste di sini ya nanti. Atau insert image ya teman-teman. Insert image, ya insert image by URL. Oke, saya akan paste atau Ctrl V. Kalau saya pakai Windows, Ctrl V. Kalau teman-teman pakai Mac harusnya Alt V ya untuk paste. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah before, ini after. Oke, saya akan ganti background-nya dulu supaya lebih mudah mengenalinya. Ini harus gimana caranya? Klik kanan, change background ya. Saya akan ganti. Saya akan ganti warnanya menjadi biru kali ya.
biru tipis, light blue. Oke, ini kayaknya enteng ya gambarnya. Klik kanan, saya mau ganti warnanya. Karena ini bekerja, saya mau ganti warnanya green aja. Greennya mana ini ya? Green ya. Oke, saya akan pilih light green. Nah, ini lebih adem warnanya. Biru dan hijau ya. Biru before, hijau untuk kepanggil tapi TP. Nanti yang SL saya kasih warna orange ya kemungkinan. Oke, saya hapus dua jendela ini tadi. Saya akan hapus. Kemudian saya akan hapus entry-nya dan seterusnya dan seterusnya. So, kita mau kembali ke 240 untuk melihat trennya. Oke, kita punya downtrend tapi ya belum confirm ya. Kalau saya sih belum confirm downtrendnya di sana. Kita punya downtrend sih di sini. Ya, downtrend di sini belum confirm. Saya mau ya broke lebih dalam lagi area demand yang ada di bawah. Oke, harusnya udah confirm. Saya mau kembali ke 60. Ya, harusnya nggak ada area. Atau ada ya, satu area di sini teman-teman. Drop base drop, kita kelihatan ya satu area di sini. Ini saya kasih warna merah. Oke. Ini saya ke 55 untuk make sure areanya betul tidak. Ya, ternyata area di 55 sampai atas ya. Kita mau combine di 55. Saya prefer drop base drop dan rally base rally aja ya. Kalau dekat rally base drop seharusnya sih digabungin ya. Tapi kelebaran ini harusnya nggak make sense kalau saya gabungin semuanya. Ini before-nya teman-teman. Saya akan pasang entry-nya dulu deh. Ini entry-nya di sini. Oke. Stop out-nya di situ. Entry-nya diturunin, saya akan buletin ke atas untuk distalnya. 4 pips ke atas, plus spread 1. Audicat, bener nggak sih? Audicat ini spreadnya 1. Saya akan, nggak sampai 1 sih harusnya. Eurocat ya, bentar saya lihat broker saya dulu teman-teman, IC Market. Eurocat. Eurocat ya 1 ya. 1 ya. 10 poin sih alias 1. 10, 9, 11 kita buletin jadi 1 aja. Oke. Nice teman-teman. Kita akan turunin aja. Kita akan naikkan aja buffernya 4 pips ditambah 1. Jadi 5 pips. Saya akan matikan IC market saya, MT4-nya. Kita akan tambahkan 5 pips ke atas alias 79 tambah 5, 84. Oke. Kita akan entry di sana ya. Teman-teman bisa lihat. Ya, ini profit zone-nya bukan yang ideal, teman-teman. Oh, tapi cukup reasonable sih. Cukup reasonable ya untuk entry. Kita punya drop base rally yang sangat kelihatan di sini di 240. Ya, teman-teman, ini adalah rivalnya. Ya. Ini cukup menantang ya. Tapi kalau kita pakai safety target harusnya oke. Kita akan cepetin aja chartnya, teman-teman. Kita sekarang berada di 18 Januari. Profit zone-nya makin open, menarik ya. Apakah kepanggil areanya? Kalau kita lihat di 240 aja supaya lebih cepat ya chartingnya. Kalau kita ke 1 kelamaan teman-teman. Oke, ya teman-teman bisa lihat ya harga lagi nggak jelas ya, lagi sideways di sini dan ini menarik ya, cukup menarik. Oke. Kita akan lihat apakah harga bekerja. Nah, teman-teman perlu aware nih, trennya nggak lagi valid ya. Saya akan cancel area ini. Oke, kita akan cancel area ini. Dan sekarang harga bikin tren yang baru. Kita punya downtrend di sini. Oke, kita punya downtrend di H4. Kita mau refine entry-nya. Ya ini boleh sih, M15 atau 60 sama aja, teman-teman. 15, 60 sama aja. Atau 30 juga bebas ya. 30 juga bebas. Bukan area yang saya mau nggak mau nge-sell di sana. So, kayak mau skip aja. Ya, kalau teman-teman lihat area yang bawah bekerja harusnya. Ya, ini teman-teman drop ini bekerja, yang atas tidak bekerja. Ya, sesuai dengan rule yang saya pakai, teman-teman tidak entry di area tersebut dan ya, oke. Kita punya uptrend lagi nih sekarang. Kita punya uptrend. Punya uptrend dan seterusnya dan seterusnya. Kita mau beli di bawah, apakah harga kembali? Kita mau lihat ya. Nggak ada zone teman-teman, kita akan cepetin di 240. Oh, ada suara petir cuy. Nggak ada hujan, ada suara petir. Serem juga ya. Teman bisa lihat ini ada tren yang baru. Harusnya udah telat sih entry di sana teman-teman. Ya, it's okay.
Ya, tapi di H1 atau M15 nggak ada area yang kita mau, teman-teman. Ya, kita cuekin aja. Kita cuekin aja. Oke, ini sebenarnya ada yang cakep ya. Rally base rally kecil, tapi terlalu kecil nih. Oke, ini nggak tahu berapa lama nih backtestnya kalau saya sambil jelasin gini. Mungkin beberapa jam mungkin ya. Sekarang jam 1 siang, teman-teman. Panas banget di Malang. Ini kayaknya mau hujan ya kayaknya. Mau hujan dan ya saya isi waktunya sambil backtesting bareng teman-teman. Kita punya tren yang baru, teman-teman. Kita punya tren yang baru, so kita mau lihat di 60. Ada areanya nggak yang kita mau. Ini kayaknya trading view-nya agak sedikit error ya, teman-teman. Saya switching ke H1, tapi H1-nya juga nggak merespon. Ini kenapa nge-lag ya? Saya juga nggak tahu apa yang terjadi nih. Ya, nggak ada area yang kita mau, teman-teman, sepanjang perjalanan ini. Ada sih rally base drop, kan bukan area saya ya. Jadi saya nggak mau entry. Rally base drop, rally base drop. Nggak ada area, teman-teman. Kita ke 240. Ya, mantul ya. Ternyata dari area drop base drop sini, di 4 kelihatan. Kita nggak entry tadi sana. Ini drop base dropnya udah nggak fresh ya. Tapi level on level ya, teman-teman bisa lihat. Level on level, menarik. Nice, nice setup. Nice setup. Oke, kita udah punya tren, kenapa kita tidak entry di sini lagi dong? Kita kan punya tren yang baru. Oke, ya kita pasang tren yang baru, kecepatan nih kayaknya backtesting. Nah, idealnya sih teman-teman kalau backtesting teman-teman ambil waktu yang slow, ambil waktu yang santai, jadi nggak sambil ngoceh kayak saya gini ya. Tentu aja ini backtestingnya nggak akan maksimal karena saya sambil ini ya teman-teman. Ini kenapa video saya terhambat, mati ya? Kenapa nih? Wifi-nya lancar sih harusnya. Wifi-nya lancar. Ini, wait teman-teman, saya perlu cek monitor saya. Oke, saya akan stop. Oke, kayaknya memang perlu saya matikan aja deh video saya ya. Webcam-nya saya matikan, teman-teman. Ya, terus saya ada di sini. Display full ya. Teman-teman, sorry tadi lihat penampakan dikit ya. Karena saya nggak nyalain lighting ya, teman-teman. Oke, saya matikan aja webcamnya supaya teman-teman nyaman lihat layarnya full. Oke. Ya, kita nggak punya area, teman-teman. Di H1 kita akan naikin ke 240 untuk lihat trennya lagi. So, kalau teman-teman udah terbiasa ya ngelihat areanya, di 60 doang ini udah kelihatan ya. Kalau teman-teman lihat market structure, ya ini kelihatan PLN yang jelas. Ini purpose saya untuk nunjukin teman-teman yang mungkin masih baru ya, kita lebih mudah kelihatan kan kalau di H4. Sebenarnya sama aja kalau di 60 teman-teman zoom out gini ya sama aja kan. Ya kita punya downtrend dan seterusnya dan seterusnya. Tapi memang ada rule yang spesifik ya untuk gambar tren. Ya nggak bisa ngarang. Kalau teman-teman ngarang biasanya rule-nya akan berantakan untuk cara marking zone-nya. Tapi it's okay. Nanti akan kita bahas di sesi tersendiri untuk cara markingnya. Oke, kita punya downtrend lagi, teman-teman. Harusnya udah terlambat. Kita punya downtrend lagi di sini. Ini harusnya low on the curve ya, harusnya. Teman-teman bisa lihat. Ya, kita punya satu area di sini yang nggak terlalu menarik. Teman-teman bisa lihat ya. Ya, bisa aja bekerja sih. Ini kayaknya sih harusnya low on the curve. Very low on the curve ya kan? Low on the curve. Betul. Ya, kita nggak expect ini akan drop sangat kencang, teman-teman. So, kita kembali ke 240. Ya, teman-teman bisa lihat harga kembali ke atas karena ini kemungkinan very low on the curve. Ini curve-nya teman-teman bisa kelihatan. Ini drop base rally atau rally base rally time frame yang lebih gede. Ini kelihatan banget ya. Rally base rally atau drop base rally time frame yang lebih gede. Di daily akan kelihatan rally base rally harusnya. Ya kan? Ini drop base rally, ini rally base rally di daily. Ya. Cukup canggih ya mata saya ternyata. Ya karena udah terbiasa teman-teman. Saya ikutan kelasnya apa namanya? SAM itu everyday ya, kita live charting live everyday. So mungkin karena itu saya terbiasa. So buat teman-teman yang mungkin baru join, semangat ya, kita belajar bareng-bareng di sini. Gak ada kata terlambat sih bagi saya. Asal teman-teman ya. Banyak teman-teman yang ngobrol ke saya, Mas saya nggak punya waktu untuk belajar ya. Nggak apa-apa kalau nggak punya waktu untuk belajar, setidaknya punya hati yang penuh untuk belajar sih.
Oke ya, kalau nggak ada waktu sibuk kerja ya, teman-teman saya rasa punya banyak waktu juga kan. Ada di rumah mungkin 2 jam, 3 jam sehari untuk belajar, saya rasa ini adalah skill yang worth it sih untuk dipelajari. Kita punya drop base drop, sorry, ya ini drop base drop sih sebenarnya. Kita punya apa namanya? Kita punya trend down, teman-teman bisa lihat. Kita punya trend yang down di sini dan kita mau sell di sana. Tapi teman-teman perlu waspada, kita berada di dalam range. Ini range-nya. Ini range-nya, ini range-nya. Ya. Sell di atas sih oke. Sell di atas sih oke. Ya, sayangnya kita nggak punya zone. Kita nggak punya zone, ini harusnya udah dimasukin ya oleh harga. Udah nggak fresh, so kita cuekin aja. Ya, meskipun ada probabilitas di sini akan mantul ya. Oh, ternyata nggak mantul. So, kita memang tidak entry di area seperti itu, so kita selamat. Rule plan saya agak konservatif ya, teman-teman. Kalau teman-teman suka yang agresif, saya bukan orang yang agresif, tapi saya tahu cara agresif ya, teman-teman. Tapi bukan saya ya, bukan saya. Kita punya uptrend, teman-teman. Di sini kita punya buy area warna biru. Ya, satu buy area itu aja yang menggelitik mata saya. Yang lain nggak ada ya, teman-teman. Ini kita punya rally base rally juga sih di sini. Tapi ini terlalu agresif buat saya. Kalau teman-teman agresif ya sah sih entry sini. Kalau teman pakai EMA sekali lagi, EMA-nya yang di bawah pilihnya. Sama aja kan, teman-teman. EMA ataupun market sector itu sama aja. Agresif di atas saya nggak akan buy, saya akan buy di bawah ya. Saya akan buy di area sini ya. 19600. Saya akan buy di sekitaran situ. Di biru yang bawah. Nah, bekerja ternyata yang agresif, kurang ajar ya teman-teman. Saya bercanda ya teman-teman, saya bercanda. Yang agresif bekerja. Oke, ya. Ya, kita perlu cancel area yang bawah ya teman-teman. Ya, kita nggak punya areanya, jadi nggak akan saya rekam teman-teman. Bisa lihat ini areanya bekerja di 60 menit. Nah, kenapa areanya bekerja? Nah, ada dua force nih yang bergerak di sana. Ada rally base rally di sini yang atas. Nah, ini sebenarnya udah masuk nih, EMA 50 dan EMA 20-nya. Tapi ini sekali lagi, seperti apa yang saya sampaikan tadi, setup-nya agresif, teman-teman. Yang konservatif di sini. Nah, kalau teman-teman pakai roll EMA, yang bawah udah nggak layak untuk buy, kan? Jadi kita cancel yang atas, yang bawah, yang ini. Bisa jadi itu bekerja sih, tapi ya kita cuekin aja. Kita cuekin saja areanya, so kita hapus areanya. Baru di April ya kita ya, oke? Wah, trennya udah telat ya. Kita punya uptrend lagi. Kita ke 60, teman-teman. Ini sebenarnya area buy yang cukup menarik ya. Tadi kita lihat di sini ada rally base rally. Oke ya. Kita belum ketahuan kan profit atau enggaknya. Jadi saya curang atau enggak sih ini? Enggak ya harusnya ya. Kita punya rally base rally dan drop base rally. Kita punya rally base rally on level on level. Idealnya kita gabungin sih, teman-teman. Nah, kalau teman-teman jeli di forex, teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah area, kalau di 55 harusnya kelihatan ya. Oh, nggak kelihatan. Di 30 ini kelihatan nggak? Ya, ini adalah area basing juga sampai bawah ya kalau teman-teman jeli. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman normal making apa namanya? Create isolate zone sampai sini ya. Kalau teman-teman jeli, ini adalah candle basing. So, teman-teman wajib combine sampai sini. Kalau saya gitu ya. Ini entah SL atau enggak. Ini kalau ini harusnya menarik ya karena profit zone-nya cukup lebar. Tapi it's okay, kita nggak akan entry ya, teman-teman. Kita nggak akan entry. Tapi teman-teman perlu notice ya, apa yang akan terjadi kita di sebelah kanan. Kita nggak tahu teman-teman apa yang terjadi, so kita play aja. Ya, setidaknya dia bisa, wow, ternyata TP1 berhasil ya. Ternyata dia nggak sampai ke atas. Oke, saya keliru, saya salah teman-teman, karena memang saya bukan dukun yang tahu arah market. Tapi sebagian besar, so far, apa namanya, strategi yang saya gunakan ini menarik ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, kita punya tren di violet, teman-teman bisa lihat ya. Ini higher high, higher high lagi, kemudian di violet. Higher low ini di break ya. So kita nggak mau ngapa-ngapain. Kita udah di tanggal 28 April dan kita udah punya downtrend yang baru. So kita mau marking areanya lagi. Ini adalah areanya. Ini area drop base dropnya. Kemudian kita mau entry di sini, oke? Kita lihat areanya, zone-nya ada nggak? Zone-nya ada tidak? Tidak ada, ini nggak fresh ya. Ini tidak fresh ya, dan seterusnya kita cuekin. Oke. Oke. Ya, so far kita punya downtrend lagi di sini. Tapi ini bukan yang, ya, ini harusnya low on the curve lagi-lagi. Teman bisa lihat, ini low on the curve. Kembali ke harga yang sama ya. Ini teman-teman bisa lihat ya.
drop bis rally. Ini udah nggak fresh tapi masih, ya ini hold, yang hold rally bis rally ini masih nge-hold. So, ya agak rawan untuk nge-sell di sana. Oke, nice teman-teman. Nah, ini baru cerita lain nih harusnya. Ya, demand di sini dihancurkan, kita punya kesempatan untuk nge-sell. Oke. Kita mau cari areanya di H1 atau M15 atau M30 bebas ya. Intinya kita turun time frame. Kita lihat areanya atau zone-nya. Kamu bisa lihat ya, mana zone-nya. Ya, ini satu zone, tapi bukan yang terbaik. Ini terlalu agresif sekali lagi. Saya kasih warna merah. Kemudian area yang konservatif itu sebenarnya ada di atas sini. Di atas ini cukup menarik areanya. Kita lihat di 30 atau lihat ke M15, teman-teman. Ya, sebenarnya bukan area yang terbaik ya. Saya nggak akan entry di area ini. Drop ini di atasnya mungkin lebih menarik. So, kita punya satu area agresif di sini, teman-teman. Jadi, saya akan skip aja area kesempatan ini. Ya, nggak sesuai dengan plan. Bisa jadi bekerja, sekali lagi agresif. Ya, bekerja ya, agresif, teman-teman. Agresif setup bekerja. Kalau teman lihat, dia berada di antara EMA. Ya, sama kan? Market structure sama. Market structure sama EMA. Sama nggak? Banyak teman-teman yang protes, Mas, kok akhir-akhir ini nge-share market structure udah nggak dipakai EMA-nya. Gimana coba nggak dipakai ya kan? Orang saya pakai kok. Orang areanya sama aja. Tidak ada beda cuy ya. Teman-teman perlu catat, tidak ada beda. Kita punya down market. Kita punya down market di sini teman-teman. Bukan zone yang terbaik, kita nggak punya areanya. So kita skip 240, kita kembali ke H4. Akan cepetin aja. Oke, yap, sama stop itu tadi. Kenapa tadi tetap berjalan ya? Oke. Sebenarnya kita mau harusnya ada area sell ya di 60. Ya. Teman-teman bisa lihat rally base drop ini. Ya, saya nggak entry di rally base drop. Di rally base drop ini juga bekerja, teman-teman. Ya, harusnya ini adalah sell yang menarik. Teman-teman bisa lihat ini drop base drop. Kalau teman-teman tahu setelah saya ya drop base drop ini, teman-teman. Working very well. Ya, kebetulan aja, teman-teman. Kebetulan working very well. Ya, sekali lagi, di kelas, teman-teman, saya ikutan kelasnya Todd Davis ya. Tren sama apa namanya? Tren, entah itu pakai EMA, entah itu pakai apa aja ya. Maksud saya, tren digabungin sama unfill order ya, satu harmoni katanya. Harmoni yang menarik. Kalau kita follow tren ya, kemungkinan TP-nya bisa cukup jauh ya, karena kita punya follow trend. Kecuali teman-teman tradingnya kalau nge-sell di low on the curve ya itu beda cerita juga sih. Beda cerita. Oke, ya tadi udah kepanggil ya, nggak perlu kita record teman-teman. So teman-teman ya bisa pelajari area yang tadi ya, teman-teman. Ya kita punya downtrend lagi. Ini kecepatan kayaknya ya saya replaynya. So oke, teman-teman. Ya kita sekarang nggak punya drop base drop yang saya mau atau rally base rally yang saya mau ya. So kita ke 240. Kita lihat perubahan trennya lagi. Oke, saya akan hapus semuanya, coba clean. Oke, kita punya downtrend, teman-teman. Downtrend yang tidak begitu asik ya, menurut saya sih. Tidak begitu asik kecuali nge-sell-nya di atas banget ya. Ya, nggak ada area yang cakep. Ini cuma satu drop base drop di sini, teman-teman, atau rally base drop nih. Satu kesatuan tapi bukan area menarik di mata saya. So, bisa aja bekerja tapi bukan yang terbaik ya. Kebetulan kayaknya bekerja juga nih harusnya. Ya, bekerja ya. 1/1 bekerja area ini tadi. Bukan yang terbaik. Rally base drop. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ini trennya belum yang menarik. Bukan yang terbaik, teman-teman. So, kalau nge-sell idealnya di atas-atas ini. Oke. Ya, kita kembali ke 240, teman-teman. So far ya gini ya. Kalau backtesting ditonton orang tuh kayaknya kecepatan ya. Nggak bisa fokus. Tapi setidaknya saya melakukan ini buat teman-teman ya. Saya ingin teman-teman ikutin style saya untuk melakukan backtesting. Jangan ikutin style trading saya, teman-teman. Ikutin style saya aja yang melakukan backtesting sebelum teman-teman entry beneran. Harapan saya teman-teman bisa survive terlebih dahulu, lalu teman-teman bisa lanjutin sama profit sih. Kalau teman-teman baru belajar strategi, nonton videonya Jaripedia di YouTube, atau teman-teman ikutan kelas Master ABCDE sampai Z ya. Dan teman-teman belum pernah ngetes ya, itu repot juga ya. Kita nggak punya area, kita punya satu drop stop sini.
Saya nggak suka areanya, teman-teman. Bisa aja bekerja ya, tapi bukan yang saya mau. Ya, ditembus ya areanya. Ya, udah kayak dukun juga ya. Udah kayak dukun, ditembus. Ya, teman-teman, oke. Ya, kita punya downtrendnya violated, udah nggak valid ya. Downtrend di violate. Banyak banget ya. Ada satu video kalau nggak salah tentang kemarin juga ada yang protes nih, Mas, tumben bahas market structure. Nggak tumben, Mas. Ini udah lama ya. Bahkan di Desember saya bikin video tentang market structure kayak gini ya. Mungkin ya banyak teman-teman yang nggak notice sih. So, oke, kita punya downtrend di violate. Teman bisa lihat kan, downtrendnya di violate. Ya, sekarang kita belum punya uptrend, teman-teman. Ya, kita punya uptrend. Ya, kecepatan lagi dong. Harusnya juga nggak ada zone sih di sana. Ya kan, ini rally base rally bukan yang terbaik. Kemudian ya nggak ada zone sama sekali. Satu-satunya zone di bawah sini sih. Tapi ya bukan rule, bukan yang namanya rule follow trend. Saya akan dapetin satu-satu kayak gini kali ya, pakai mouse. Oke, kita punya break low. Kita tunggu low-nya apakah di break lagi. Ya, low-nya di break lagi teman-teman. Kita punya downtrend. Kita punya downtrend di sini. Ya, kita punya satu zone di sini, drop base drop, rally base drop. Deket banget ya sama rally base dropnya. Bukan terbaik, kita akan ke 55. Ya, not so good ya. Bukan yang saya mau. So, mau skip aja saya. So, saya mau skip aja. Kita kembali ke 240. Ya, kalau teman pakai rule saya akan sangat sangat jarang entry ya. Teman bisa lihat area tadi yang 60 diblokir lagi ya. Kok diblokir sih? Di violate lagi. Bukan area yang saya mau di violate ya. Memang kayaknya institusi ngabarin saya harusnya. Enggak teman-teman, ini murni bercanda ya teman-teman. Jangan dianggap serius. Saya senang bercanda orangnya. Nggak serius-serius amat teman-teman. Trader itu ya wajib bercanda aja. Kalau loss ya dibercandain, kalau profit ya dibercandain. Oke, teman-teman, kita punya down market yang jelas ya. Down market. Tapi harusnya nggak ada area sih di sana. Tidak ada area, ini bukan yang terbaik juga. Low sebelumnya juga belum di break ya. Saya prefer tidak. Nah, ini baru menarik ya. Low sebelumnya udah di break. Oke. Oke, sini. Set, 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 set. Ya, harusnya nggak ada area sih. Harusnya nggak ada area. Ini drop base drop yang keramaian. Ya, nggak ada area sesuai saya. So far baru ada satu ya yang kita record, tapi yang kelewatan ada beberapa juga. Udah Agustus saja nih kan. Ya, kita punya downtrend yang valid lagi. Kita mau turunin lagi. Kita perlu turunin lagi. Kita lihat di 60. 60 ada zone tidak? Ya, teman-teman bisa lihat. Ternyata ada zone 1 di sini, drop base drop yang menarik mata saya. Teman-teman bisa lihat, ini TP1 harusnya, teman-teman. Atau ya, TP1 dan akan SL nih harusnya. Dan kita punya rally base drop. Rally base drop bukan yang terbaik ya. Ini bukan yang terbaik. Ya, ternyata merespon dan ditembus ya. TP1 harusnya, tapi karena ini telat ya, saya nggak akan record, teman-teman. Tidak akan record. So, yap. Nah, kita punya uptrend yang baru, harusnya ada area yang cakep sih harusnya di sana ya. Kita ke 60 aja, teman-teman. Ada level on level ya, ini cukup menantang areanya. Kita mau buy area di sana. Oke, ini reasonable entry sih, cukup reasonable ya entry di sana. Ya, yang atas sudah nggak fresh sebenarnya. Kalau di 55, teman-teman bisa lihat. Ya, idealnya sih teman-teman gabungin sampai bawah. Tapi kalau teman gabungin sampai bawah, ini akan jadi satu area entry yang ya terlalu lebar. EMA juga harusnya mendukung ya kan? Kelihatan jelas ya, EMA mendukung. So, sama aja rule-nya teman-teman. Podo wae ya. Sama aja. Kita mau buy di sana, kita akan pasang areanya. Kepanggil atau enggak ya. Kalau kepanggil ya syukur, kalau kepanggil ya bersyukur. Kalau SL bersyukur, kalau TP juga sama bersyukur. Kita mau lebarin ke atas, kita mau turun ke bawah untuk distel. Di APP-nya 3 pips, so buffer kita 3 pips ke bawah. Kita turunin 1, 2, 3. Oke, selesai.
Buy SL, TP1, TP2, TP3. Kita akan kembali ke 240 supaya lebih cepat ya jalan candlenya. Supaya tidak terlalu lama. So, kita cancel area yang atas. Area yang ini kita cancel karena bikin tren yang baru. Minor trend yang baru ya, teman-teman. Ya, saya mungkin untuk pengambilan trennya agak agresif ya, tapi untuk pengambilan strukturnya saya sangat konservatif. Jadi balance lah ya. Oh ya, belum ada tren yang baru kok. Ya, masih oke, masih oke. Nah, ini baru tren yang baru terbentuk nih. Ya, kita bisa lihat teman-teman. Oh, masih belum ada. Jadi masih valid sih hold di sana. Hold di sini masih valid, sorry teman-teman. Ya, kita punya drop yang cukup kencang di sini, kita punya drop. Kita lihat nanti. Pelan-pelanin aja kayak jalan candlenya. So, masih valid ya. Buy di sana masih valid. Nah, ini baru nggak valid nih. Ini baru nggak valid. Kita mau cancel area yang bawah. Bisa aja bekerja ya. Bisa aja bekerja, tapi udah nggak valid sih. Bagi saya udah nggak valid. Kalau teman-teman mau nganggap ini valid ya sah-sah aja. Teman-teman follow apa mayor trennya sih oke. Kalau saya sih trennya ikutin minor, lalu setupnya, strukturnya saya konservatif. Ini udah counter trend nih yang dari sana. Ya, bekerja ya ternyata teman-teman. Bekerja, area ini bekerja. Teman-teman bisa lihat harga masuk. Dan TP2 counter trend ya. TP2 counter trend. Ini bisa bekerja ya karena strukturnya very cakep ya. Teman-teman bisa lihat ini contoh struktur yang sangat cakep sih. Ini struktur yang sangat cakep. Rally bis rally. Ya, level on level. Sangat cakep. Konsep level on level harusnya sudah saya share juga sih di YouTube-nya Jaripedia. Teman-teman bisa tonton video live kayak gini. Ini nggak live sih. Video live kita nanti mendatang deh ya. Kita akan bahas nanti tentang level on level. Counter trend masih bisa 1/2. Menarik ya. Kita punya downtrend ya, gampang kan? Ya satu kelihatannya gini. Teman-teman tinggal perlu latihan mata sedikit supaya membiasakan aja ngelihat tren di H1. Kita punya drop base drop di sini, bukan yang terbaik. Ya, kita perlu ke 30, kita perlu ke 15, kita perlu cek ya ke 45 atau ya. Saya sih cuekin aja areanya. So far ya H4. Wow. Kelewatan berapa nih? Oh, belum. Harusnya saya lambatin deh ini ya, kecepatan nih. Display. Saya sambil balesin chat sebentar, teman-teman. Istri saya, teman-teman. Nah, kita punya tren yang baru. Semoga nggak ketinggalan. Harusnya sih areanya nggak sebegitu bagus ya. Di 60 harusnya tidak ada area yang bagus. Kelihatan kok, teman-teman, dari sini. Dari 240 kelihatan ya. Dari 240 kelihatan. Teman-teman bisa lihat kita punya drop base drop yang not so good at all. Teman-teman bisa lihat. Tapi dia bisa bekerja. Kerja harusnya nggak jauh ya, harusnya. Kalau jauh sih kurang ajar. Ya, kita cepetin aja lah kayak tadi ya. Iya kan? Tidak bisa jauh. Kebetulan betul ya. Area di atas lebih menarik, tapi ya rally base drop kan. Bisa bekerja jauh. Cukup jauh harusnya oke sih candle ini. Menarik sih soalnya. Breakout. Pivotnya bagus. Ya, bekerja ya. Sangat signifikan area ini. Rally base drop. Nah, teman-teman di sini kita bisa temuin banyak kasus kan. Banyak kasus bisa teman-teman temuin saat kita backtest. Seru kan teman-teman? Kalau teman-teman nggak backtest ya akan repot menurut saya. Ini baru satu pair teman-teman. Teman-teman kalau tradingnya di 28 pair ya teman-teman silakan backtestingnya di 28 pair tersebut. Minimal ya 500 data atau ya 300 data teman-teman itu sudah cukup sih untuk menggambarkan market yang nanti akan teman-teman hadapin ya di real account. Gak ada area tadi, kita nggak mau sell di sana dan ditembus gitu aja, teman-teman bisa lihat. Trennya violated, EMA-nya juga harus apa? Sepertinya harus ini juga ya, apa namanya? EMA minornya juga mulai ruwet ya kan? Ya, teman-teman bisa lihat. EMA minornya mulai ruwet. Oke, kita punya rally base rally atau PLN up ya, teman-teman bisa lihat. Dan harusnya nggak ada yang oke areanya di sini. Drop base rally bukan selera, rally base rally kekecilan, drop base rally ya bukan selera saya, Bisa jadi ini yang paling menarik di antara semuanya ya. Kita mau ke 240. Trennya udah balik arah jadi uptrend. Jadi kita mau follow up ya.
Sebenarnya step yang saya lakukan ini kurang satu step, teman-teman. Kita perlu menilai curve. Kalau backtest ini kan ya kelamaan ya. Kalau saya mau nilai curve dan lain sebagainya, saya yang cepet-cepet aja. Ini juga menggambarkan keseluruhan strategi yang saya punya, teman-teman. Sama aja. Oke, kita punya arahnya rally base rally. Bukan lokasi yang terbaik, tapi menarik ya. Cukup menarik. Cukup menarik. Kita pasang entry-nya. Oke, kita pasang entry-nya. Dan sekarang mulai hujan, teman-teman. Udaranya mulai adem. Ada angin semeliwir ya, teman-teman. Kalau tadi nggak ada udara sama sekali, kayak mampet gitu udaranya. Sekarang mulai ada angin. 3 pips, 5%, berarti ya 3 pips kita turunkan. 1, 2, 3. Nice. Oke. Buy SL TP1, TP2, TP3. Oke, ya harga bikin high baru. Wow, kurang ajar ya. Harga hampir disentuh ya. Teman-teman bisa lihat areanya masih valid, buy di bawah masih valid. Kita akan tungguin apakah harga tersebut bekerja atau tidak. Wow, ditembus. Kita punya SL ya, kita punya SL di sini teman. Rally base rally. Ini harusnya area menarik ya teman-teman. Rally base rally, ternyata yang dijemput area sedikit kayak di atasnya. Kalau teman ke 55 kena nggak? Nah, di 55 nih baru kena. Teman-teman bisa lihat rally base rally, tapi 55 distalnya agak mundur ya ke bawah. Rally base rally, kelihatan nggak? 55 kena. Nah, sekalian saya share nih. Ini materi cukup daging ya, yang saya dapetin dari guru saya yaitu Mas Dwi Anggara. So, kredit to beliau. Beliau ngajarin saya, teman-teman, sebelumnya saya kan nggak tahu apa itu time frame 55, apa itu time frame Fibonacci, teman-teman. Nah, dengan time frame Fibonacci, kita bisa mengadjust proximal sama distalnya menjadi lebih presisi. Yang orang lain nggak bisa lihat. Teman-teman bisa lihat rally base rally, oke, di 55, ya teman-teman bisa kelihatan rally base rally di 55 yang sama, teman-teman. Tetapi proximalnya lebih tinggi. Kita akan adjust di 60 dulu deh. Nah, seru nih. Kalau kita ketemu contoh kasus yang nyata kayak gini, nih asik nih untuk kita bahas. Oke, teman-teman bisa lihat. Ini adalah area yang di marking di 60, yang warna biru. Yang 55 memaksa kita untuk naikin proximalnya ke atas dan adjust distalnya di bawah. Ya, teman-teman tinggal consider ini area yang fresh atau enggak menurut style teman-teman. Kalau ini area yang fresh, teman-teman ya, silakan teman-teman masukin. Kebetulan saya pakai base indicator atau basing zone ya. Area basing zone ini teman-teman bisa menilai apakah zone ini masih fresh atau enggak. Saya akan replay sekali lagi. Jadi saya mundurin ini supaya teman-teman tahu gambaran saya, teman-teman. Nah, kita kan expect harga kembali ke area biru ini. Kalau area ini di marking oleh basing zone, artinya teman-teman areanya masih fresh. Kalau tidak fresh, areanya nggak di marking basing zone. Kita ke 60 deh, sorry. Kita kan tadi di 55 ya. Kita ke 60. Apakah area di 60 ini di marking basing zone? Di marking, teman-teman. Bisa lihat ya. Artinya area ini masih fresh, ya kan? Area ini masih fresh dan ya menarik untuk saya, tetapi ya kita perlu adjust di 55 menit, di 55 menit. Ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, kenapa alasan kita pakai 55 menit ya, kita akan share di lain waktu ya. Ya, so gimana area ini kita catat bekerja atau enggak ya? Kalau tadi kita lihat di 55, area ini bekerja dengan baik ya. Udah TP3 langsung gitu aja. Tapi kalau teman-teman ambil hanya di 60, teman-teman dapetin SL. So, jalan tengahnya kita nggak perlu catat ya. So, kita jadikan ini sebagai pelajaran. Oke? Nice setup. Kita bisa temuin satu case yang menarik. Nah, teman-teman, kita punya uptrend di AUD-CAD. Tapi harga mulai ruwet lagi. Bahasa awamnya mulai ruwet. So, kita nggak mau ngapa-ngapain. Dari tadi aus ya, ternyata sekarang udah November. November baru satu setup ya, gokil. Yang direkam ya. Teman-teman bisa lihat tadi kan. Kita punya downtrend nih, teman-teman. Kita punya downtrend. Alright, dan 60, teman-teman. Kita nggak punya satu zone yang menarik, teman-teman. Kita punya drop base drop, kita punya rally base drop, tapi nggak ada yang sesuai dengan rule saya. Oke. Kita akan skip.
Kita ke 60. Oke, ini juga bukan area sih. Terlalu low. Bekerja sekali, nggak layak untuk entry lagi harusnya. Udah di tanggal 15 November. 16 November. So, kita punya tren lagi nggak yang valid? So, right. Kita udah hampir setahun, teman-teman. Trading pakai Audicat, pakai follow trend, pakai market structure, lebih khususnya pakai selera saya ya, zone-nya. So far, kita punya satu area ini yang valid dan bisa kita catat. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang skip videonya ke belakang, ini ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Selama Januari sampai sampai bulan apa nih? November, ternyata kita ketemu satu zone yang valid, yang tidak ketinggalan karena replaynya kecepatan ya. Kalau teman-teman pengen lihat setup sepanjang perjalanan kita tadi, dan juga ada materi yang sangat menarik tentang time frame Fibonacci 55 dan 60 menit, teman-teman. Teman-teman, harapan saya teman-teman tonton videonya dari awal sampai habis supaya teman-teman mendapatkan materi lengkapnya. Kalau teman-teman nontonin di akhir doang, mungkin teman-teman kelihatan cuma satu setup. Enggak, teman-teman. Kita punya banyak contoh kasus yang kita ketemu di jalan ya. Kita ketemu sepanjang backtesting tadi ya. Oke, teman-teman, harapan saya dengan saya membuat video backtesting ini, teman-teman bisa ikutan backtesting supaya teman-teman punya yang namanya keyakinan. Yang pertama, terlepas strategi apapun yang sedang teman-teman gunakan. Baik teman-teman pakai strategi yang Jaripedia dan saya share, strategi yang mentor-mentor di luar sana share, ataupun teman-teman ikutan kursus siapapun, please banget teman-teman ikutan saya melakukan backtesting. Jadi jangan sampai teman-teman menemukan kekecewaannya di kemudian hari. Ternyata nggak bekerja ya, ternyata win rate-nya nggak 100% ya. Ternyata SL-nya ada yang SL beruntun ya, teman-teman. Kalau teman-teman ternyata teman-teman berarti tandanya belum punya ekspektasinya, belum punya datanya. Kalau teman-teman udah punya datanya kayak gini, teman-teman bisa kumpulin minimal 100 data. Atau kalau saya mungkin 500 data ya, teman-teman. Standar saya sih 500 data. Karena rata-rata saya backtest, teman-teman, di 28 pair, menggunakan strategi follow trend, teman-teman, baik market structure maupun EMA ya, sekitar 500 data tuh kena ya, 2 tahun atau setahun. Teman-teman bisa dapetin data sebanyak 500 di H1. Oke? Teman-teman, harapan saya teman-teman bisa terinspirasi menonton video ini. Setelah menonton video ini, ajak teman-teman yang lain yang juga trader, yang tradingnya awur-awuran, teman-teman. Ya, saya nggak ngatain mereka ya, sekali lagi. Saya bilang trading awur-awuran itu karena trading berdasarkan feeling. Kayaknya euro akan naik. Kayaknya yen akan turun. Saya mau nge-sell yen dan lain seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau teman-teman masih kayaknya perasaan saya XAU USD akan naik, saya mau nge-buy, itu berarti awur-awuran kan, menurut saya kayak gitu. So, kalau teman-teman pengen tradingnya sehat, sekali lagi ini adalah konsekuensi baik yang akan teman-teman dapetin, please teman-teman melakukan backtesting. Backtesting ya, kenapa belibet sih saya ngomongnya. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa like. Kalau teman-teman nggak suka, dislike aja. Kalau teman-teman merasa video seperti ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Sampai jumpa di video backtesting maupun materi-materi lain yang lainnya ke depannya di channelnya Jaripedia. Dan ciao, bye-bye teman-teman. See you.